Hari ini Tuhan adalah hari yang terakhir untuk tahun 2023. Engkau membuat kami Tuhan mengakhiri dengan sangat ajaib bersama Tuhan. Supaya tahun depan besok Tuhan, anugerah dan kasih karunia-Mu melimpah, makin melimpah dalam hidup kami. Kemenangan demi kemenangan Engkau sediakan buat kami. Karena Engkau tetapkan kami sebagai orang yang lebih dari pemenang. Urapi kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Biar shalom Tuhan melimpah. Dan kami semua fokus kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua yang sepakat katakan amin. Saya percaya Alkitab kita ini, saya mendengarkan kemarin saudara selama beberapa hari terakhir di doa pagi tentang evaluasi, tentang tutup buku. Tetapi Alkitab kita juga ada ayat yang sangat bagus, di mana firman berkata yang lebih penting bukan awal, tapi akhirnya. Jadi setelah saudara dan saya mengevaluasi selama setahun ini, hari ini saudara, kita punya kesempatan yang dunia tidak punya. Kita bisa tutup tahun 2023 sesuai dengan yang saudara percaya. Jadi kalau dunia saudara, orang berbuat baik, ada satu kesalahan, itu bisa membuat kebaikan itu hilang. Kalau Tuhan beda, kita berbuat salah, pada waktu disalib, orang itu hanya berkata, ingat aku Tuhan. Itu last minute Bapak Ibu. Semua perbuatan jahat yang dia lakukan, hapus sama Tuhan. Tuhan berkata, hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Jadi mutiara-mutiara firman dalam Alkitab kita itu luar biasa. Ya, kalau kita evaluasi secara hitungan buku dunia, kadang-kadang ada kesalahan yang kita belum lupa minta maaf saudara. Belum minta ampun. Kita berkata Tuhan, ampuni. Dan aku akan lakukan ini. Kita sedang memasuki saudara, new season, musim yang baru. Yang kadang-kadang orang Kristen tuh pikirannya kayak anggur baru. Wah, kita kalau berdoa anggur baru, ternyata anggur baru itu bukan anggur yang enak saudara. Tuhan ngomong orang tuh lebih suka anggur lama. Nah, anggur baru itu sesuatu yang kadang-kadang gak enak buat kita. Tapi karena itu datang dari Tuhan, ada rencana Tuhan yang ajaib di dalamnya. Nah, demikian juga saudara, apa yang sedang Tuhan sediakan kalau dikatakan golden era, ternyata Tuhan bilang terjadinya pada waktu kegelapan menutupi bumi. Terjadinya pada waktu kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Itu yang seringkali kita tidak sadari. Ya. Maka dari itu perlu pengertian demi pengertian.
Saudara, pada waktu saya menjelaskan tentang Yesaya 60, yang ada di benak pikiran Bapak Ibu harus ada 3. Pertama, ini ayat-ayat yang dijanjikan Tuhan untuk kelahiran Tuhan Yesus. Ada yang terjadi, ada yang tidak. Yang kedua, Yesaya 60 itu nubuat untuk tubuhnya Yesus. Yaitu di zaman Kisah Para Rasul. Hampir semuanya terjadi, tapi ada yang belum. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Yang ketiga, Yesaya 60 ini dinubuat untuk gereja Tuhan, ya. Yang kitab Yoel berkata bahwa hujan awal, hujan akhir disatukan. Itu double porsi, saudara. Itu dijanjikan Tuhan untuk gerejanya. Yesaya 60. Dan yang sangat khusus, di Yesaya 60 ada rema untuk negara, untuk daerah, untuk bangsa yang paling timur. Maka diteguhkan ayat firman Tuhan bahwa gerakan Tuhan, roh Tuhan akan bergerak dengan cepat seperti kilat memancar dari timur ke barat. Itu ke Golden Gate. Dan negara paling timur, kalau dilihat dari Golden Gate, adalah Indonesia. Maka dari itu Bapak Ibu, sebetulnya ada yang seperti nyanyikan tadi, janji Tuhan gak mungkin tidak digenapi. Yang percaya katakan, masalahnya saudara nangkep gak? Nih contoh ya. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan? Dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya. Tuhan menjawab, sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Tuhan sendiri menyadari bahwa Tuhan itu dinantikan, diharapkan, ditunggu. Kapan itu terjadi? Dan ini rema khusus saudara yang dijelaskan oleh Pak Dr. Bambang Nursena. Ada pulau-pulau yang jauh dari Israel. Apa sih yang mereka lakukan? Sampai Tuhan berkata, aku dinanti-nanti. Yang menyedihkan orang-orang yang tinggal di pulau-pulau yang jauh, banyak gak meresponi. Banyak acuh tak acuh. Kita gak sadar bahwa itu dirindukan sama Tuhan. Aku siap nih, aku siap nih. Aku dinantikan, aku siap nih. Tapi orang-orang yang tinggal di pulau-pulau yang jauh, gak menyadari itu saudara. Menganggap hari demi hari dilewati dengan biasa saja. Sebetulnya kalau Bapak Ibu mendengarkan ya, dari banyak hamba Tuhan di luar negeri yang ke tempat ini. Sampai terakhir, hamba Tuhan berkata bahwa tahun sekian ada sebuah keanehan. Sekian bangsa mengalami kondisi yang tidak baik. Hanya Indonesia yang tidak. Yang ngomong ini bukan orang Indonesia. Sampai dia bertanya-tanya, ada apa? Ada apa di pulau-pulau yang jauh? Nah yang repot Bapak Ibu, penggenapan itu seringkali tidak ditunjang dengan hal-hal yang, kalau orang kan misalnya ya, orang sakit lama-lama, tambah baik, pulih. Kalau Tuhan tidak selalu seperti itu. Bahkan Tuhan berkata doain orang sakit, tumpang tangan, sakit sembuh. Mati bangkit. Amin. Tidak proses lama. Nah ini prosesnya apa saudara? Prosesnya Tuhan menunggu. Ada enggak orang yang nangkep?
yang percaya sama janjiku. Yang percaya bahwa jerih payahmu tidak sia-sia. Maka kalau saya berdoa, saya keliling kota, doa buat kota, doa buat di mana-mana, saya nggak merasa beban Bapak Ibu. Saya tahu karena itu kerinduan Tuhan. Dan saya tahu si jahat nggak suka. Makanya saya lakukan bagian saya kecil, cuma 1%. Tuhan yang melakukan bagiannya 99%. Tuhan sudah siapkan kapal-kapal Tarsis berlayar di depan. Untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Bayangin saudara. Anak laki-laki ini bicara tentang orang-orang yang kuat. Bisa kuat ekonomi, bisa kuat apa saja saudara. Perak dan emasnya dibawa serta. Jadi nomor 1 jiwa ya. Nomor 1 lawatan jiwanya. Kedua ini akan menyertai. Pada waktu Tuhan menyuruh pancing ikan. Dapat ikannya dulu, baru buka mulut. Ada uangnya. Jadi ada sebuah lawatan yang luar biasa yang Tuhan nantikan. Yang Tuhan pengen, apa bahasa Jawanya, tumbuh ketemu tutup. Diresponi Tuhan, aku percaya, aku percaya. Bukan untuk kebanggaan siapa, untuk nama Tuhan Allahmu. Oleh karena yang Maha Kudus Allah Esa, sebab Ia mengagungkan engkau. Sudah lihat, ada yang mau diagungkan di zaman Yesus lahir. Tuhan ingin mengagungkan umat pilihannya, bangsa pilihannya. Yang kecil, yang sampai akhir ayat ini, aku yang kecil menjadi bangsa yang besar. Itu Israel nomor 1. Janjinya luar biasa Bapak Ibu. Tapi ini juga berlaku di zaman Kisah Rasul. Dunia mengakui 4 abad yang pertama adalah 4 abad keemasan gereja Tuhan. Abad 4 sampai abad 16 disebut masa kegelapan. Abad 16 mulai Martin Luther dan terus makin hebat. Ujungnya sekarang ini Bapak Ibu. Beliau menjelaskan saudara ya, bagus banget. Emas dari Ofir untuk Bet Horon 3.000 shekel, inskripsi Tel Quasileh, Tel Aviv dari abad saudara. Jadi waktu itu ya terjadi sebuah pengiriman ya, emas dari Ofir, India sebagai penyedia emas, bukan penghasil emas dalam jumlah besar, tanah timur Nusantara yaitu Sumatera. Lalu diklaim sebagai koloni bangsa India. Saudara, ternyata dari Sumatera. Ini yang mengirim paling banyak emas pada waktu Salomo membangun bait Allah dan Salomo membangun istana. Bayangin saudara, yang terbanyak dari Indonesia. Yang terbanyak dari Sumatera. Waktu dijelasin saya kaget saudara. Dan jangan pikir ini dilupakan Tuhan. Sudah tahu bait Allah Salomo itu bait Allah yang paling hebat. Halo? Dan Tuhan menghitung negara mana nih yang paling banyak mengirim. Bukan untuk Salomo, tapi Salomo membangun bait Allah untuk Tuhan. Maka dari itu Tuhan gak lupa saudara, dia nanti-nantikan. Aku yang dinanti-nantikan. Tapi orang gereja, orang Kristen di Indonesia gak merasa menjalani hidup dengan biasa. Itu membuat saudara gak bisa semangat. Suruh doa males, baca Alkitab ogah-ogahan karena saudara gak tahu bahwa ada sebuah sejarah. Ya, menarik. Ada 2 yang dikirim menurut beliau waktu itu.
terbanyak di Indonesia adalah emas dan kayu cendana. Produsen kayu cendana terbesar dalam Nusantara Indonesia, bongkar muat kapal dalam 3 tahun, jarak yang sangat jauh. Jadi saudara, pada waktu itu mereka mengirimkan ya perjalanan dari NTT katanya. NTT itu 3,5 tahun, Sumatera 3 tahun. Waktu beliau menjelaskan. Bayangin saudara, itu sangat jauh. Ya. Kalau kita ada orang berbuat baik, kita bisa lupa. Tuhan gak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lupa. Sekecil apapun. Halo? Bapak itu baca Rahab. Tuhan berkata, aku tidak menghukum kamu. Kamu dan keluargamu, kata Tuhan. Aku tidak akan hukum. Gak kena, saudara. Sekecil apapun yang dibuat Rahab, hanya melindungi utusan Tuhan. Makanya kalau saya melakukan apapun, saya dengan pengertian. Kita doa bukan dari kalah ke menang, tidak Bapak Ibu. Kita doa supaya yang roh itu cepat menjadi daging. Amin Bapak Ibu. Karena setan tuh gak suka. Pertama, setan menghambat untuk kita tidak berdoa. Setan menghambat untuk kita tidak melakukan apapun. 1% aja ditahan. Jadi orang Kristen yang pasif, orang Kristen yang tidak punya pengharapan. Dan ini semua saudara yang membuat saya kaget. Beliau menjelaskan. Semua ada buktinya. Jadi Tuhan itu ingat. Aku dulu lagi mau bangun bait Allah. Ada bangsa yang paling timur. Yang melakukan 1%. 1%. Dan Tuhan tidak pernah lupa. Yang menurut saya katakan. Nah kalau Bapak Ibu tinggal di negara timur ini. Kita perlu bersyukur. Yang menabur nenek moyang kita. Semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara disuruh nikmati. Banyak yang gak mau. Kalau kamu percaya. Asal kamu percaya. Sekian persen, 85. Tuhan lawat Indonesia. Saya kadang mikir gimana caranya ya. Waktu dengar dari teman-teman, saya makin ada gambaran sudah. Tuhan punya banyak cara untuk menggenapi firman-Nya. Amin. Sebetulnya yang dirindukan Tuhan, orang-orang asing membangun tembokmu, raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah mengajar engkau. Saudara, enggak ada orang Kristen yang tidak dididik. Tapi yang penting pada waktu saudara ditegur, responnya seperti apa, itu penting banget. Ada orang yang ditegur gak terima, itu kelihatan Bapak. Tapi kalau sudah meresponi dengan baik, aku telah berkenan untuk mengasihi engkau. Saya percaya ini terjadi buat zaman kita. Halo? Amin Bapak Ibu. Nah ini saudara harus dasar firman. Yang penting apa? Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa baik siang maupun malam. Tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kain bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja mereka digiring sebagai tawanan. Kisah Rasul terjadi belum maksimal. Saya percaya maksimal terjadi di zaman kita. Amin. Makanya saya bilang saudara, jangan doa pengen cepat mati. Doa sampai Tuhan yang mengangkat kita di awan-awan. Amin. Harus kerjasama. Ya makan sehatlah. Jangan ngawur. Saya hampir tiap hari saudara berusaha. Walaupun cuma sebentar,
Supaya otot-otot saya tidak kendor, otot jasmani, otot rohani. Baca Alkitab saya, renungan firman saya. Ini janji Tuhan. Pintu-pintu gerbang kita nggak boleh tutup. Halo? Halo? Pintu gerbang itu ini saudara. Buka lebar. Perkatakan firman. Jangan yang lain. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon yaitu pohon sanobar, pohon berangan, pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu. Saudara, harusnya tuh Libanon membawa hal-hal yang terbaik. Tapi sekarang malah perang. Kenapa? Karena bangkitnya terlambat. Lebih percaya kepada kehebatannya, bukan percaya kepada Tuhan. Makanya ini hati-hati saudara. Benar-benar ini masa-masa yang dimana kita perlu tuntunan, bimbingan, firman, dan roh Tuhan. Supaya tidak seperti bangsa Israel. Yang sebetulnya Tuhan pengen mempersemarak. Aku hendak memuliakan tempat kakiku. Saudara, tempat kaki Tuhan berjejak itu apa? Bait Allah. Secara jasmani, Israel, Yerusalem. Tapi buat saudara, adalah ini bait Allah di sini. Halo? Tuhan ingin mempersemarak. Yang percaya katakan, Tuhan ingin memuliakan. Saudara dan saya dimuliakan, bayangin. Coba ngomong, Tuhan Yesus rindu memuliakan hidupku dan keluargaku. Yang percaya katakan, Tuhan tuh rindu, aku dinantikan. Tapi orang yang dirindukan gak ngerti-ngerti. Gak pernah jawab, ya Tuhan. Kalau zaman dulu ada lagu apa ya, ku jawab ya. Piye lagune? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Jangan diam. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Gak boleh diam. Apa? Ku jawab ya. Itu saudara 1%. Buka kata Tuhan pintu-pintu gerbangmu. Katakan ya Tuhan aku percaya. 85% Indonesia pasti dilawat Tuhan. Aku percaya bangsa-bangsa berduyun datang kepadamu. Amin. Aku percaya Tuhan. Indonesia tidak mengalami resesi. Aku percaya Indonesia mengalami resepsi. Anak-anak orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Semua orang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus Allah Israel. Ada sebuah pengakuan. Saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Kita adalah orang yang dicintai Tuhan. Bukan karena hebatnya kita, ini yang menarik saudara. Tapi karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia. Nah ini saya menggabungkan supaya orang ngerti. Pengertian kasih karunia itu seperti apa. Sebagai keanti keadaanmu dahulu. Ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi. Seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi. Menjadi kegirangan turun-temurun. Aku akan mengisap susu bangsa-bangsa. Akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu. Penebusmu yang maha kuasa Allah Yakub. Saudara, gak salah loh saudara, kita buat bendera bangsa-bangsa. Yang terbaik dari bangsa-bangsa akan kita nikmati. Yang percaya katakan, saudara itu firman, itu iman. Percaya yang Tuhan janjikan, ku jawab ya. Bangsa Israel mengalami keadaan seperti itu. Kita pun di negara kita kadang-kadang seperti itu saudara. Dicemooh, diomong.
Tapi percayalah, Tuhan itu pembela. Kita tidak perlu bela. Yang sepakat, katakan, aduh saudara, kalau kita ngerti tentang pengertian ini, luar biasa. Nah, ini menarik, kenapa tadi dikatakan merpati? Saudara, merpati adalah hewan yang tulus. Hari-hari ini yang saudara harus jaga, bukan cuma cerdik, tapi ketulusan. Orang kalau sudah ketulusannya hilang, saudara, itu sulit menerima teguran. Tidak peka akan dosa, tapi pekanya dosa orang lain. Merpati tidak berganti pasangan. Ini bicara tentang setia. Apapun bagian Bapak Ibu, lakukan dengan setia. Saya diberkati kemarin pada waktu Pak Kris Muntu. Ya. Kadang-kadang sepele, saudara. Beliau mengatakan tentang berhala. Kalau kita tidak sadar, saudara, kita ini punya berhala-berhala. Berhala itu apa sih? Sesuatu yang lebih menarik dari Tuhan. Misalnya saudara mau baca Alkitab nih, baca Alkitab di rumah. Saudara baca handphone, ada WA. Yang perlu saudara baca, perlu saudara balas. Kalau itu menarik, lebih menarik dari saudara, lebih menarik dari firman. Kita kan baca jawab dulu. Saya belajar, saudara. Karena firman Tuhan yang sekarang, jujur kan saya tidak pakai buku tapi di sini. Jadi pada waktu pagi buka, ya kelihatan saudara, ada masuk, ada mana. Tapi saya belajar, saya buang, saya singkirin, saya lihat Alkitab. Urutan saya baca Alkitab, saya baca. Kadang-kadang kalau malam ngantuk saudara mau deklarasi, berat. Tapi saya perkatakan, setia itu enggak mudah, saudara. Kesetiaan itu nilainya tinggi, saudara. Sungguh. Bapak Ibu lihat ini, waktu Tuhan Yesus lahir. Saudara pernah lihat, pernah baca yang Yohanes melihat seperti burung merpati. Berkata, akulah anak. Bapak Ibu lihat di zaman Kisah Rasul, muncul juga pada waktu pencurahan Roh Kudus. Dan ini juga akan terjadi di zaman kita. Kita nggak tahu caranya seperti apa. Tapi kita akan melihat merpati itu akan muncul. Maka Bapak Ibu harus klop. Kita harus punya sifat-sifat seperti merpati. Supaya bisa ketemu merpati yang pernah datang pada waktu Yesus dibaptis. Merpati yang pernah datang pada waktu di zaman Kisah Rasul. Pencurahan Roh Kudus. Dan merpati akan siap datang. Merpati itu memiliki daya ingat yang tinggi. Saudara, kadang-kadang kita enggak seperti Tuhan. Tadi Tuhan berkata ya, ini penjahat, jahat, bunuh jahat, mau disalib. Kasih karunia Tuhan bekerja. Hapus, saudara. Kita lain lihat kebaikan Tuhan, kebaikan orang tua, kebaikan teman. Begitu ada salah sedikit, bencinya bukan main. Kita bukan merpati. Merpati tidak punya empedu. Banyak kita punya kemarahan. Kita punya kejengkelan. Sampai ditutup tahun. Kalau engkau tidak buang. Ini bahaya. Merpati lambang perdamaian. Berdamailah dengan Tuhan.
berdamailah dengan sesama. Yang sepakat katakan. Saudara, kalau kita nggak berdamai dengan Tuhan, kita nggak bisa. Setiap kita punya masalah. Setiap kita punya fokus. Setiap kita punya, saudara, nggak mungkin tidak. Tuhan bilang, bangun Goshen di kota dan hidupmu, keluargamu masing-masing. Karena semua kan kena dampaknya, kata Tuhan. Tapi setiap keluarga, pribadi, dan kota yang mau 1% membangun Goshen, Tuhan akan lindungi. Saudara, setiap kita nggak mungkin nggak punya beban atau masalah. Ada sesuatu yang sangat menarik, saudara. Satu kali saya ke lantai 4. Ya. Eri ini nyampein firman, renungan. Dia ngomong, yang dikandung Maria itu apa? Dia ngomongnya sederhana sekali karena memang bukan pengkhotbah, saudara. Tapi kalau saya setiap hari kalau dengerin, saya membuka hati. Saya nggak tanya siapa yang khotbah, tapi saya buka hati. Pada waktu saya buka hati, Roh Tuhan tuh mulai mengingatkan. Teman, kamu ingat tempat ini? Saudara, lantai 4. Sebenarnya gedung itu, dulu gedung bekas, depan ada bangunan dulu bekas saudara motor. Itu sebetulnya disiapkan semua untuk sekolah. Nah, lantai 4 itu saya persiapkan untuk hall kecilnya atau pertemuan untuk sekolah. Bawah tetap gedung serbaguna. Saudara, apa yang terjadi? Setiap mendapat tagihan untuk pembangunan tempat ini. Beliau tuh orangnya halus, dia cuma bilang, Pak Petrus, ada tagihan. Dari mana kok? Toko besi ini, jumlahnya sekian. Tapi saya senang ucapan beliau, saya berkata, Tuhan pasti buka jalan. Saudara, apa yang saya lakukan? Saya naik ke lantai 4, waktu itu belum ada tangga. Masih pakai tangga darurat. Di tempat itulah, saudara, saya muter, saya berkata, Tuhan, Engkau punya banyak macam cara. Dan saya berkata, dari utara, selatan, timur, barat, datang berkat Tuhan, datang berkat Tuhan. Bapak Ibu, itu berkali-kali Tuhan buktikan. Sampai setiap ada tagihan, ikut saya naik ke atas. Saya satu orang jadi 2. Kita perkatakan. Dia berkata, ingat kebaikan Tuhan. Kan kemarin ditolong toh Pak Petrus, sekarang juga ditolong. Yang percaya katakan, ingat kalau dulu Tuhan tolong. Tuhan gak pernah lupa, saudara. Halo? Halo? Saudara, itu yang terjadi sampai gedung ini selesai. Karena waktu itu saya hadapi sebuah keadaan. Saya tidak mengingat masa lalu, tapi ada sebuah ucapan. Coba kalau saya tidak kirim uang, bisa nggak pembangunan ini dilanjutkan? Saya kaget, saudara. Saya cuma berdiri, saya bilang, tolong, hati-hati dengan mulut. Yang punya pembangunan ini adalah Tuhan. Saya hanya ngomong itu, saudara. Dan itu yang membuat, itu baik, saudara. Kalau nggak ada begitu, saya nggak berharap sama Tuhan. Makanya semua yang Tuhan izinkan pasti baik buat setiap kita. Kalau nggak begitu, saudara, saya nggak bakal naik ke tempat itu. Satu kali waktu doa dia berkata, Pet, aku lihat ada tempat tinggi.
Kan beliau nggak mungkin naik tempat juga, atau belum jadi apa-apa, sekolah belum jadi. Tuhan bilang tempat itu jadi tempat doa. Aduh. Pada waktu Eri ngomong sudah, Tuhan mulai memberi pengertian. Yang dikandung di hatimu, itu apa sekarang? Yang dari Roh Kudus atau daging manusia? Yang dari firman atau kemarahan? Atau kejengkelan? Yang dikandung itu yang bakal lahir. Makanya sekejap saudara, sehari ini kita mengandung apa? Kita perkatakan. Dan besok tahun yang baru, besok kita akan melahirkan hal-hal yang ajaib. Amin. Buat saya itu adalah setapak awan yang ajaib. Saudara tahu, pada waktu Eri nyampein itu, Bu Linda baru bilang, ini ada tagihan, kita harus bayar cukup besar. Tapi kita berdua sama-sama tenang, Tuhan yang atur. Saudara, di tempat itu, saudara yang ingat waktu Eri, saya langsung perkatakan. Saya bilang dari timur, barat, utara, selatan, segala arah. Datang berkat Tuhan. Ayatnya ada enggak? Coba tampilkan. Ya, 1%-nya nih saudara. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, kepada selatan, jangan tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Sekali lagi ya, pertama jiwa. Semua yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan, semua untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Yang percaya katakan, saudara, pulang sampai rumah, tahu-tahu Bu Linda bilang, wih, ada orang yang tidak kenal baik, saudara. Transfernya gede. Dan betul-betul ajaib. Saya mau beritahu saudara, jangan takut tahun 2024. Amin. Kita harus ngomong, harus sepakat, jangan tahan. Saya bilang, setan kau tidak boleh menahan berkat Tuhan. Aku percaya sejak Rosh Hashanah, pintu-pintu berkat sudah dibuka. Dan Tuhan berjanji, roh kemandulan sudah dikalahkan. Tidak ada kemandulan di roh, jiwa, keluarga, tubuh, keuangan. Amin. Ucapkan itu yang harus dikandung. Yang saya ucapkan firman, yang dikandung saya firman, saya ucapkan. Yang dikandung saya janji Tuhan, saya ucapkan. Hari itu kita sama Bu Linda, wow. Langsung Bu Linda masukin grup keluarga. Tuhan kita hebat. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ngomong, Tuhan kita hebat. Tuhan kita ajaib. Janjinya digenapi. Saya harus percaya Tuhan luar biasa. Saya bilang, Tuhan kau ajaib. Wah, hari itu kami semua, wow, semua anak-anak wow. Saya mau ngajak saudara. Saya ngomong loh, nafas hidup dari timur, utara, barat, semua berkat yang dari Tuhan datang. Amin. Saya sedang melihat, saya mengajak Bapak Ibu alami bersama-sama. Yuk kita bangkit berdiri saudara. I believe in miracle. Lakukan bagian kita yang 1%. Lakukan bagian kita yang 1%. Tuhan akan kerjakan. Yang percaya katakan. Kami punya Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan yang kami perlukan. Tuhan yang berjanji. Tuhan punya banyak cara untuk menggenapi janjinya. Tuhan Yesus, biar di hati kami mengandung roh Tuhan. Roh Tuhan yang maha besar.
mengandung firman, firman yang berkuasa, yang bukan dari Tuhan, yang daging dibuang demi nama Yesus. Engkau ajaib Tuhan. Engkau sudah memulai dengan Roh Tuhan. Biar kami mengakhiri dengan Roh Tuhan yang ajaib. Bukan dengan daging. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ajaib Yesus. Engkau lihat Tuhan, orang-orang yang merindukan ke tanah perjanjian. Engkau bisa buka jalan. Kami percaya Tuhan. Kami yang ada di negeri timur. Kami lihat perbuatan Roh Tuhan. Kami lihat seperti kilat memancar dari timur ke barat. Buat kami meresponi. Tuhan menanti-nantikan. Tuhan menunggu respon setiap kita. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Jangan diam Bapak Ibu. Ayo mulai ucapkan. Mulai ucapkan, bilang Tuhan, aku yang Engkau nanti-nantikan. Aku percaya Tuhan, bukan karena perbuatanku, bukan karena kebaikanku, tapi ini di akhir tahun. Aku mau Tuhan, semua yang dari Roh Tuhan kami ucapkan. Semua yang dari firman kami ucapkan. Pintu-pintu gerbang kami terbuka senantiasa. Kami berdoa Tuhan, anak-anak-Mu yang belum dapat jodoh, percaya orang tua harus berdoa. Dapat yang terbaik, dapat yang terbaik. Semua yang masalah keuangan, Tuhan tolong yang terbaik. Dan yang paling hebat, tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa. Kita akan kebaktian seminggu bisa berkali-kali dalam satu hari. Karena anak bungsu pasti kembali. 85%. Terima kasih Tuhan.